Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk tetap melakukan perkuliahan melalui video kali ini. Jadi video kali ini akan menjelaskan tentang materi tentang transformasi Laplace. Nah, materi transformasi Laplace ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu adalah materi pemodelan matematis. Nah, memang mata kuliah sistem kendali ini tidak luput dari materi-materi pemodelan matematis, khususnya pada transformasi Laplace ini. Jadi memang ada tujuannya. Jadi tujuannya untuk menggunakan transformasi Laplace ini juga akan kita bahas di dalam video kali ini. Nah, sebelum kita mengetahui tujuan maupun apa sih definisi dari transformasi Laplace ini, kita akan mengetahui dulu sejarah dari transformasi Laplace tersebut. Nah, transformasi Laplace ini ditemukan oleh ilmuwan matematik. Nah, ilmuwan matematik itu adalah Pierre-Simon Marquis de Laplace pada tahun 1749 sampai dengan 1827. Nah, pakar matematika ini menggunakan karyanya untuk teori kemungkinan, gitu ya. Nah, penting teori kemungkinan. Nah, transformasi Laplace ini juga cukup penting sekali gitu ya, khususnya untuk rekayasa sinyal, rekayasa kendali, kemudian yang biasa digunakan di bidang-bidang fisika ataupun optik dan lain-lainnya gitu. Nah, pada prinsipnya mentransformasikan Laplace ini mentransformasikan sinyal atau sistem kontinu ini dari ranah waktu atau fungsi waktu ke ranah S atau fungsi S gitu ya. Nah, jadi transformasi Laplace ini merupakan metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan linear diferensial. Nah, dengan menggunakan transformasi Laplace juga kita bisa dapat merubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoidal teredam atau fungsi eksponensial yang menjadi fungsi-fungsi aljabar kompleks. Nah, metode transformasi Laplace ini juga memiliki kelebihan gitu ya. Memiliki kelebihan yaitu bisa memungkinkan penggunanya menggunakan sebagai teknik grafis untuk meramal performansi sistem tanpa menyelesaikan persamaan linear diferensial sistem. Nah, makanya pakar matematika ini, Pierre-Simon ini menggunakan karyanya untuk untuk teori kemungkinan atau teori peramalan gitu ya. Jadi kelebihan lain dari metode transformasi Laplace ini juga diperoleh secara serentak baik komponen peralihannya maupun komponen keadaan yang steady gitu ya. Nah, jadi tujuan dari kita menggunakan metode transformasi Laplace ini untuk bisa menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang memang cukup rumit dan bisa menentukan permasalahan nilai awal. Nah, transformasi Laplace ini juga cukup mirip dengan transformasi Fourier. Jadi kalau teman-teman yang sudah belajar mata kuliah metode rekayasa, matematika rekayasa atau kalkulus, nah saya rasa ini sudah bisa cukup paham ya tentang apa sih persamaan diferensial itu gitu ya. Transformasi Laplace atau transformasi Fourier juga bisa didapati di mata kuliah sistem sinyal, biasanya seperti itu
gitu ya. Kalau tadi misalnya di transformasi Laplace itu perubahan dari waktu ke S, nah maka kalau transformasi Fourier itu dari J omega yang diganti oleh S, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini merupakan tujuan kita menggunakan transformasi Laplace untuk bisa menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang rumit dan persoalan menentukan nilai awalnya gitu. Nah, kemudian bisa dilihat dari gambar ini, gambar diagramnya gitu ya. Ini merupakan prosedur utama dalam penyelesaian persamaan diferensial tersebut gitu ya. Yang pertama kita mentransformasikan, yaitu atau transformasi Laplace persamaan diferensial yang sulit ini menjadi persamaan yang cukup sederhana gitu ya. Nah, yang biasa dinamakan persamaan pengganti gitu. Nah, menyelesaikan persamaan pengganti ini dengan memanipulasi atau perhitungan aljabar biasa atau masuk pada persamaan aljabar, sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari persamaan tersebut gitu ya. Kemudian kita mentransformasikan kembali. Setelah kita mendapatkan solusi dari persamaan aljabar itu, persamaan penggantinya, nah kita inverse kembali gitu, kita kembalikan ke transformasi Laplace gitu ya, supaya bisa didapati solusi dari persamaan diferensial tersebut gitu. Jadi solusi dari persamaan pengganti ini untuk mendapatkan solusi pada persamaan diferensial atau persamaan semulanya gitu. Nah, persamaan diferensial ini sendiri, jadi persamaan diferensial ini kan memang diperoleh dari pemodelan matematik gitu ya, pemodelan matematik yang suatu sistem itu mewakili proses dinamiknya. Nah, jadi suatu sistem dikatakan bergerak itu ketika kita bisa memprediksikan atau menghitung persamaan diferensial ini gitu. Karena ini salah satu yang mewakili proses dinamika tadi itu gitu ya. Jadi persamaan diferensial ini merupakan perwakilan dari proses dinamik dari sebuah sistem ya, yang dimana responnya itu akan bergantung pada inputnya juga gitu. Jadi kita sudah pelajari sebelumnya, kita sudah mempelajari diagram blok dari sebuah sistem kendali, di mana inputan itu sangat berpengaruh, sehingga output yang akan kita inginkan outputnya akan sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Maka dari itu supaya inputnya itu bisa sesuai, supaya input yang kita masukkan itu bisa sesuai dengan output yang kita inginkan, maka kita harus pahami pada persamaan diferensialnya, karena ini akan mewakili hasil respon ke output tersebut gitu. Jadi solusi dari persamaan diferensial ini terdiri dari solusi steady state atau hasil yang stabil gitu ya. Nah, hasil yang stabil itu didapat jika semua kondisinya itu dimulai dari awal nol. Nah, makanya persamaan diferensial ini harus bisa menyelesaikan permasalahan dari nilai awal gitu, dan bisa menyelesaikan solusi transien atau mewakili pengaruh dari kondisi awal gitu. Dan transformasi Laplace ini ya merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang cukup rumit ini. Nah, seperti itu ya. Jadi langkah-langkah dari persamaan diferensial yang diberikan ini
dicarilah nilai transformasi Laplace-nya gitu ya, yang bisa disesuaikan dengan tabel transformasi Laplace gitu. Nah, nanti bisa saya tampilkan tabel transformasi Laplace-nya. Nah, jadi kondisi awal ini disisipkan dan ditransformasikan gitu kan, dan ditransformasikan yang telah didapat sehingga dimanipulasi lagi secara aljabar. Nah, sehingga hasil dari manipulasi ini bisa menghasilkan nilai yang sudah direvisi gitu. Sudah direvisi dan akhirnya ditentukanlah untuk di-inverse, dikembalikan dari nilai yang telah direvisi ini. Nah, juga bisa menggunakan tabel gitu ya. Jadi tabel transformasi Laplace dan inverse Laplace ini sudah ada. Jadi bisa dengan mudah teman-teman tinggal memasukkan nilai-nilainya seperti itu. Jadi bisa mendapatkan nilai yang diinginkan gitu ya. Pada umumnya pun juga cara transformasi Laplace ini cukup menghemat waktu jika dibandingkan dengan cara yang konvensional. Nah, kemudian proses transformasi Laplace ini pada prinsipnya sama dengan proses penggunaan logaritma. Jadi ingat ya, logaritma itu adalah merupakan bentuk transformasi juga. Nah, penggunaan logaritma ini akan menyederhanakan operasi-operasi seperti perkalian, pembagian, pangkat, akar, maupun yang lainnya. Nah, ini misalnya nih, ada perhitungan dengan angka. Misalnya perhitungan dengan angka A kali B. Sedangkan perhitungan dengan eksponennya yaitu A plus B. Nah, identitas logaritma sendiri itu adalah misalnya logaritma A kali B itu sama dengan log A ditambah dengan log B gitu. Kemudian kalau A per B atau dengan eksponennya, perhitungan dan eksponennya, maka A min B. Nah, ini identitas logaritma ini adalah gabungan dari perhitungan angka dan perhitungan eksponennya. Log A min B maka sama dengan log A dikurang dengan log B. Nah, ini dan seterusnya gitu ya. Kemudian contohnya juga ini misalnya nih, kita ingin menghitung perkalian dari dua bilangan 25,735 dan 15,147 dengan menggunakan logaritma gitu ya. Maka yang pertama dilakukan adalah mentransformasikan kedua bilangan ini dengan mengambil nilai logaritmanya. Lognya misalnya nih, log yang pertama itu adalah 25,735. Kita bisa langsung hitung menggunakan kalkulator misalnya. Log 25 gitu kan, tinggal dimasukkan. Hasilnya adalah 1,4105. Kemudian log yang kedua itu hasilnya 1,1803. Dari hasil jumlah ini, hasil lognya ini dijumlahkan gitu ya. Hasil lognya ini dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai 2,5908. Lalu dilakukan proses transformasi balik. Nah, transformasi balik ini diambil dengan nilai anti logaritma yaitu 10 pangkat hasil penjumlahannya. Maka nilainya adalah 389,7624. Nah, hasilnya ini merupakan perkalian dari dua bilangan yang diinginkan gitu ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan manipulasi logaritma ini pada umumnya cukup cepat dibandingkan dengan perkalian langsung seperti itu. Nah, ini yang dimaksud menghemat waktu gitu. Nah, ini jadi sama ya. Jadi pada dasarnya pada dasarnya logaritma maupun transformasi Laplace itu sama. Jadi mereka sama-sama caranya untuk mentransformasikan gitu ya. Mentransformasikan. Nah, kalau ini tadi adalah skema dari transformasi logaritma gitu.
Nah, sedangkan di bawah ini misalnya menggunakan transformasi Laplace. Jadi secara keseluruhan prinsip ini sama seperti itu. Jadi kita mengetahui dulu bilangan persamaan diferensialnya, sudah kita ketahui, kita tulis, kemudian kita transformasi Laplace-kan. Kita transformasikan menjadi hasil transformasi, yaitu kondisi awalnya. Nah, setelah kita mengetahui kondisi awalnya, maka kita manipulasi nih. Manipulasi dengan menggunakan persamaan aljabar sehingga mendapatkan hasil transformasi yang direvisi gitu. Hasil yang transformasi yang direvisi ini akan ditransformasikan kembali, yaitu inverse transformasi Laplace gitu. Jadi dari ranah waktu S ke ranah waktu T. Nah, kalau tadi transformasi Laplace itu adalah ranah waktu T ke ranah waktu S. Nah, gitu. Dan ini kan hasilnya S, dapat S akan dikembalikan ke T lagi gitu. Sehingga itulah hasil dari solusi dari persamaan diferensial gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini definisi dari transformasi Laplace sendiri. Jadi transformasi Laplace ini memang bisa menyelesaikan ya suatu permasalahan yang secara langsung gitu ya. Secara langsung tentu saja bisa masalah nilai awal yang dapat diselesaikan tanpa lebih dulu harus menentukan penyelesaiannya. Nah, sebelum kita mengetahui penyelesaiannya bagaimana, kita pahami dulu tentang transformasi Laplace, definisi dari transformasi Laplace. Nah, jadi kalau tadi sudah tahu pengertiannya, maka ini yang dituliskan pada persamaannya. Jadi jika ada fungsi transfer atau ketika ada fungsi dalam waktu T, maka akan dilaplaskan menjadi fungsi dalam ranah S gitu. Atau kebalikannya, jika ada fungsi ranah S, maka akan dilaplaskan menjadi fungsi ranah waktu. Gitu ya. Ini belum ke inverse-nya. Nah, perbedaan dari penulisannya pun, jadi pada fungsi waktu f-nya itu kecil, dan kemudian jika ditransformasikan Laplace maka fungsinya itu adalah besar, f-nya itu besar gitu ya. Jadi Laplace fungsi transfer dalam waktu T ini sama dengan fungsi S gitu. Dan Laplace dari fungsi Laplace dari fungsi waktu ini sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga gitu ya, 0 tak hingga, maka ini dikatakan integral tak wajar gitu. Nah, jadi transformasi Laplace suatu fungsi T atau ft ini ada jika ft-nya secara sepotong-potong atau kontinu pada setiap selang terhingga selang dalam waktu T sampai dengan 0 gitu. Nah, jadi Laplace fungsi transfer ini integral dari 0 sampai tak hingga. Jadi fungsinya ini yaitu dikalikan fungsi transfer, fungsi dalam waktu dikali dengan E pangkat min ST dt gitu ya. Oke, jadi di slide ini kan sudah saya jelaskan tentang definisi dari transformasi Laplace. Nah, sudah kita ketahui, sudah kita lihat, ini merupakan definisi dari transformasi Laplace. Jadi langkah pertama ya memang kita harus mengetahui dulu transformasi Laplace itu apa gitu ya, apa itu transformasi Laplace. Kemudian setelah kita mengetahui transformasi Laplace di mana
transformasi ini merupakan perubahan dari fungsi S ke suatu fungsi waktu gitu ya, suatu fungsi waktu di mana T-nya itu lebih besar dari 0. Nah, jadi intinya dalam transformasi Laplace itu merubah dari fungsi T, fungsi waktu, berubah menjadi fungsi S. Nah, seperti itu. Jadi, jika ada fungsi transfer, misalnya nih fungsi transfer Ft gitu ya, Ft kemudian sama dengan Laplace, atau misalnya kita transformasikan Laplace-nya dengan lambang transformasi Laplace itu adalah L. Kalau biasanya juga dalam tulisan Latinnya itu L-nya itu Latin ya, L Latin atau L cantik gitu. Nah, itu sama dengan F dalam kurung S gitu ya, dalam kurung S tutup kurung. Nah, di mana yang tadinya fungsi itu T, yang tadinya itu T jadi S, kemudian yang tadinya F kecil menjadi F besar, seperti itu. Jadi seperti itu definisi dari transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace ini juga biasa digunakan untuk mengubah fungsi waktu yang berada dalam kawasan waktu tadi ke kawasan S, seperti itu. Jadi merubah T ke atau jadi S, seperti itu. Yang awalnya T dengan formula integral tak wajar ini, yang formula integralnya tak wajar ini dari 0 sampai dengan tak hingga ini ya. Jadi ini merupakan integral tak wajar tadi tuh. Nah, ini yang awalnya fungsi T dengan formula integral tak wajar. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan integral tak wajar? Yaitu adalah ini integral yang tak wajar ini 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian fungsi dikali dengan E pangkat min ST dt. Ini merupakan fungsi tak wajar. Nah, jadi fungsi tak wajar ini kita pertegas gitu ya. Nah, untuk bisa diselesaikan sehingga mendapatkan solusi gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian selain dari transformasi Laplace juga kita mengetahui setelah kita mengubahnya menjadi transformasi Laplace, maka kita kemudian kita sudah sampai di persamaan aljabar, maka kita akan inverse kembali transformasi Laplace tersebut gitu. Nah, bagaimana persamaannya? Nah, persamaannya adalah seperti ini ya, di mana fungsi waktu yang sudah kita transformasi Laplace kan, itu kan hasilnya misalnya Fs. Nah, Fs itu akan diinverskan. Nah, inversnya dengan persamaan berarti penulisannya Laplace min 1 Laplace pangkat min 1, yaitu merupakan inverse Laplace transformasi gitu. Jadi ini yang dikatakan inverse transformasi Laplace gitu ya. Nah, kemudian kita masuk pada contoh pertama. Nah, contoh pertama ini kita berbicara tentang konstanta. Nah, jadi konstanta itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ataupun A, B dan C seperti itu ya. Nah, di sini contohnya kita memiliki fungsi transfer dalam waktu sama dengan 1. Nah, di mana T-nya ini lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya adalah Laplace fungsi transfer sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga dikali dengan fungsinya, fungsi dalam waktunya dikali dengan E pangkat min ST kali dt. Nah, ini rumus umum transformasi Laplace gitu ya. Kemudian kita masukkan fungsi transfernya tadi berapa, kita ketahui adalah konstantanya dengan 1. Berarti kita masukkan 1, kemudian sama dengan integral ini 1 juga, kemudian turun E pangkat min S1 dt gitu ya. Nah, Nah,
sekarang kita ini mengambil gitu ya, meminimaliskan aplikasi dari integralnya. Nah, jadi kalian juga harus bisa mengintegralkan mengintegralkan ini, Laplace ini gitu ya, mengintegralkan Laplace ini. Nah, sedangkan min pangkat ST ini, jadi kita ini anggap juga harus bisa kita anggap sebagai koefisien karena di sini dt gitu ya. Nah, koefisien karena di sini dt seperti ini, di sininya dt gitu. Nah, sedangkan ini integral gitu ya. Berarti di sini kita anggap dt-nya ini ft-nya ini adalah 1 ya kan. Jadi min 1s ini, min 1s itu adalah sama misalnya seperti kayak s j omega gitu ya. Gitu. Jadi saya lingkahi jadi saya akan lingkari. Jadi yang dilingkari ini adalah yang akan dikalikan dengan min st. Gitu. Ini akan dikalikan dengan 1 gitu. Nah, sama jadi misalnya jadi kita tinggal kita turunkan ini. Kita turunkan dengan tutup kurung pagar gitu ya, dengan batasan range-nya 0 pangkat min 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, dimana di sini ada min 1/s kali e pangkat min st gitu. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan dengan range tadi yang tak terhingga gitu kan, kemudian SET-nya diubah menjadi tak terhingga, kemudian dikali dengan dikurangi kemudian dikali dengan S pangkat 0 diubah gitu ya, diubah. Kemudian kita lanjut pada contoh. Nah, jadi kita masuk pada contoh transformasi Laplace. Jadi bisa dilihat di sini contoh pertama ini ada fungsi transfer yang sama dengan 1. Nah, 1 ini merupakan konstanta ya. Konstanta itu bisa dari 1, 2, 3 dan seterusnya, atau misalnya A, B dan C seperti itu. Jadi dia konstanta. Di sini fungsi transfer ini di mana T-nya ini T-nya adalah lebih besar dari 0. Maka ini bisa diselesaikan menggunakan Laplace transformasi Laplace gitu ya. Nah, ini merupakan langkah yang panjang gitu. Jadi ini perhitungan yang panjangnya. Nanti kita akan masuk pada perhitungan yang simpelnya, praktisnya gitu ya. Nah, kemudian kita sudah menuliskan persamaan umum dari Laplace transformasi gitu, dimana Laplace ini ya, Laplace kemudian ada fungsi transfer dikali dengan fungsi transfer sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga, kemudian dikali dengan fungsi dan kali dengan e pangkat min st dt gitu ya. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan fungsi waktunya tadi itu yang kita ketahui adalah 1, maka dimasukkan 1. Kemudian ini juga turun jadi 1 gitu ya. Jadi 1. Nah, sekarang kita mengambil mengidentifikasikan aplikasi dari integral ini. Jadi kalian juga harus bisa mengintegralkan ini ya. Nah, jadi di pangkat min st ini, min st-nya ini kita anggap sebagai koefisien karena di sini adalah dt ya, karena koefisiennya di sini dt gitu. Berarti di sini kita anggap tadi ft-nya itu 1 ya gitu. Jadi seper min s-nya ini saya juga lingkari dan dikalikan dengan nanti min e pangkat min st. Nah, ini akan dikali dengan 1 ya kan, dikali dengan 1 dengan jaraknya itu 0 sampai dengan tak hingga. Oke, sampai di sini paham ya.
Nah, ini sekarang kita substitusikan setelah kita tahu dengan jaraknya 0 sampai dengan tak hingga. Sekarang kita substitusikan batasnya. Nah, seperti biasa integral dengan batas-batasnya gitu ya. Berarti batas atas itu tak hingga ini, batas atas ini dengan batas bawah gitu. Berarti kita masukkan, inputkan min 1/s kali dengan E pangkat min S kali tak hingga. Nah, tak hingga ini dari mana? Dari yang tadi T. Nah, T-nya ini dimasukkan dalam batas-batasannya ini gitu, diubah gitu ya. Nah, kemudian dikurang dengan min 1/s kali dengan E pangkat min S kali dengan 0. Nah, 0 ini dengan T-nya diubah dengan batas bawahnya seperti itu. Nah, ini min S kali dengan tak hingga ini adalah 0 gitu ya. Jadi berarti ini kan E pangkat min 0 dikali dengan min S berarti kan 0 seperti itu. Kemudian ini min S pangkat 0 ya kan, berarti kan 1. Nah, berarti ini 0. Kalau ini kan sorry, ini mohon maaf, jadi ini min S kali pangkat min S kali tak hingga, berarti kan tak hingga dikali dengan min 1/s ya. Jadi dikali hasilnya 0. Nah, sedangkan ini min S kali 0 itu adalah 0. Kemudian berarti E 0 gitu ya. Ini hasilnya E0. Nah, E0 ini adalah 1. E0 ini adalah 1. Ini habis kan? Habis. Jadi sisanya min dikurang dalam kurung min 1/s kali E pangkat 0. E pangkat 0 ini adalah 1. 1 kali 1/s gitu ya, 1/s. Nah, ini min kali min ketemu min adalah plus, jadi 1/s seperti itu. Seperti itu yang contoh yang pertama gitu ya. Nah, sama seperti yang kita masuk pada yang contoh kedua ini. Contoh kedua di mana kita memiliki konstantanya ini fungsi transfer waktunya ini sama dengan T, dimana T-nya juga lebih besar dari 0, maka bisa diselesaikan dengan persamaan Laplace-nya. Kita kemudian setelah kita tentukan rumus transformasi Laplace, maka kita masukkan ke integral parsial. Nah, integral parsialnya kemudian kita tentukan UI itu apa keterangannya ya. U itu sama dengan T, kemudian di DU ini kita anggap menjadi DT, kemudian DV sama dengan E pangkat min ST, kemudian V sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga kali E pangkat min ST DT gitu, atau sama dengan min 1/s kali pangkat kali E pangkat min 1/s T gitu ya. Nah, kemudian setelah kita udah mengetahui keterangannya ini, mengetahui plotting-plottingkan dari integral parsial ini ya. Nah, kemudian kita masukkan batas-batasnya gitu ya, kita masukkan dengan jarak 0 sampai dengan tak hingga, kemudian dengan dikurang dengan integral dari 0 sampai tak hingga kali min 1/s kali E pangkat min ST DT gitu. Kemudian sama dengan kita masukkan batas-batas dari batas yang atas, kemudian dikali juga dengan ini ya, T-nya ini berarti batas atas, kemudian untuk yang batas bawah juga dimasukkan nilainya, T-nya diubah menjadi 0 semuanya ya, seperti itu. Kemudian ini plus, jadinya plus minnya dikedepankan gitu ya. Jadi 1/s integral dari 0 sampai tak hingga dikali dengan E pangkat min ST DT gitu. Nah, hasil dari yang tadi ini dengan batas atas itu
tak hingga, maka hasilnya 0 dikurang dengan ini juga 0 gitu ya, dikali dengan 0. Kemudian ditambahkan dengan 1/s integral dari 0 sampai dengan tak hingga dikali dengan E pangkat min ST kali DT. Nah, ini 0 dikurang 0 berarti 0 gitu ya, jadi sisa 1/s. Nah, kemudian integral dari 0 sampai tak hingga dikali dengan kali E pangkat min ST DT ini merupakan integral konstanta, yaitu nilainya 1. Nah, nilainya 1 itu 1/s gitu ya, maka dikali 1/s kali 1/s sama dengan 1/s pangkat 2, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini jika kita memiliki ini merupakan fungsi eksponensial ya, eksponennya gitu ya, fungsi eksponennya. Jika kita memiliki fungsi transfer sama dengan E pangkat AT, nah, di mana T-nya juga lebih besar dari 0 gitu. Kemudian kita masukkan kita laplaskan, di mana T-nya berarti fungsi transfer, berarti FT-nya ini adalah EAT ya, E pangkat AT gitu. Tinggal diubah, dimasukkan, berarti ini E pangkat AT juga. Kemudian sama dengan lagi diturunkan lagi, ini integral dari 0 sampai dengan tak hingga dikali E pangkat AT. Nah, ini kan dikali E pangkat AT. Ini integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat AT kali E pangkat min ST kali DT. Nah, ini kita minimaliskan. Nah, kita minimaliskan menjadi E, karena sama-sama pangkat ya, jadi E kali E pangkat AT ditambah S min A gitu ya, S min A. Nah, S min A ini jadi ini merupakan dari A-nya A sama dengan ini A dan S-nya gitu ya, A dan S. Maka ini disamakan, akan dikalikan gitu. Nah, sehingga kita lihat yang diintegral dari 0 sampai dengan pangkat 0 sampai dengan tak hingga E pangkat min S dikurang A kali T. Nah, kita dalam kurungkan gitu ya, A-nya ini sama. Nah, ini min dikali S jadi min S gitu ya, min dikali min A berarti A, kemudian T, seperti itu. Jadi min kalau misalnya dikalikan kembali berarti min S, sorry ini salah, ini min ST nih, ini E pangkat AT ditambah dalam kurung min ST ya, ini dalam kurung min ST gitu. Nah, ini dalam kurung min ST, maka ini hasilnya min dikali S berarti min S, kemudian dikurang min A dikali dengan min A, berarti ini A-nya. Nah, ini kan min ST, ini kali lagi dengan T, maka di sini min ST, ini AT-nya gitu. A-nya ini kan ada 2 gitu ya. Nah, ini A, ini min ST ya, min ST bukan S min A, tapi min ST gitu. Ini yang dibawa di sini min SA-nya gitu. Kemudian kita masuk pada dengan jaraknya, dengan jarak 0 sampai dengan tak hingga kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga dengan batasannya. Jadi dari jarak tadi min 1/SA, kita turun dari integral ini, kita turunkan kembali jadi min 1/SA dikali dengan E pangkat min dalam kurung S kurang A kali T, dimana dengan jarak 0 sampai dengan tak hingga. Nah, kemudian kita substitusikan kembali dengan batas-batas atas dan bawahnya ini ya, dan kita ubah ke atas bawahnya, T-nya berarti atas bawah dalam integral tak hingga, kemudian yang batas bawahnya itu T-nya akan diubah menjadi 0, sehingga hasilnya adalah 0 ditambah dengan 1/S
kurang A kali E pangkat 0. Nah, dimana kalau apapun yang akan dikalikan dengan tak hingga maka hasilnya 0 gitu ya. Kemudian ini pangkat 0 ini E pangkat 0, maka masih tetap min 1/S kurang A kali E pangkat 0, maka hasilnya adalah 1/S kurang A, karena E pangkat 0-nya habis, 0-nya juga habis gitu ya, jadi sisa min 1/S pangkat min A, dimana E0 ini bukan habis ya, E0 ini jadinya 1, E0 ini 1, berarti 1 dikali 1/min SA berarti kan sama, tetap 1 gitu ya. Kemudian kalau yang tadi ini pangkat ini kan hasilnya 0, 0 dikali dengan ini kan jadinya 0 gitu. Gitu. Nah, inilah contoh-contoh transformasi Laplace yang secara runtun, kemudian penyelesaian transformasi Laplace yang cukup panjang gitu ya, menggunakan rumus yang panjang gitu. Nah, kemudian apa fungsinya tabel transformasi Laplace? Nah, fungsinya tabel transformasi Laplace ini, tabel-tabel transformasi Laplace itu berfungsi untuk memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan di permasalahan diferensial, persamaan diferensial gitu ya. Jadi sudah ada Laplace-nya, bahkan transformasi Laplace ini juga memiliki juga memiliki sifat-sifat gitu. Nah, kita berbicara dari di sini dulu di tabelnya. Kita bisa lihat bahwa tabelnya ini adalah di mana misalnya kita memiliki fungsi transfer yang tadi 1, kemudian ada transfer gitu kan dalam fungsi step, maka Laplace-nya itu adalah 1/S. Nah, di dalam tabel transformasi Laplace sudah ditentukan nih gitu. Nah, gitu ya. Jadi di dalam tabel transformasi Laplace ini sudah ditentukan, sudah tidak perlu lagi dicari dengan cara panjang tadi gitu ya. Jadi sudah kita ngelihat tabel aja sudah kita ketahui bahwa dalam fungsi transfer T itu sama dengan Laplace-nya berarti 1/S pangkat 2, seperti itu seterusnya. Tapi kan tidak soal-soal tidak hanya sampai di sini gitu. Dan dari ini fungsi transfer ini kita bisa selesaikan hanya sebatas di transformasi Laplace, tapi dalam penyelesaian persamaan diferensial kita harus juga mencari solusinya, kita juga harus inverse kembali misalnya seperti itu gitu kan. Kemudian selain tabel ini berfungsi untuk untuk memudahkan perhitungan, memudahkan penyelesaian persamaan diferensial, kita juga bisa menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Nah, akan lebih mudah lagi ya jika menggunakan software MATLAB dibanding dengan tabel transformasi Laplace gitu. Jadi ini sekarang kita tidak harus menghitung secara manualnya, tapi kita sudah dengan mudah bisa menggunakan tabel transformasi Laplace ini gitu. Cuma kan kita tetap harus mempelajari yang panjangnya dulu, yang rumitnya dulu gitu ya. Kemudian kita bisa dapatin yang praktisnya gitu. Nah, ini cara pintas atau cara praktis dari perhitungan transformasi Laplace di beberapa tabel yang ada gitu ya. Nah, yang pertama yang kita sudah ketahui ada contohnya tadi ada fungsi transfer yang sama dengan konstanta gitu kan, nilai konstanta 1, 2 ataupun 3 gitu, maka seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan saja, berarti Laplace fungsi waktu 1 dengan konstanta 1 gitu kan, berarti hasilnya 1/S, kalau 2 berarti 2/S, 3 3/S, sampai dengan 7 7/S begitu, seperti itu ya. Nah, tetap sama patokannya adalah rumus umum dari Laplace transformation gitu. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan dari tabel ini, kita sudah ketahui tadi tabelnya
fungsinya itu adalah fs-nya itu kalau 1 berarti 1/s, maka kalau 2 berarti 2/s, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kondisi dengan soal yang lain? Misalnya ini ada contoh lagi, fungsi transfer sama dengan T 3T pangkat 2, 4T, atau misalnya 4T pangkat 2, 5T pangkat 2, seperti itu. Maksudnya ini 4T pangkat 3 gitu ya. Ini 5T pangkat 2, ini 3 ini. Nah, kita tinggal masukkan. Kita udah ketahui gitu ya, rumus dari tadi yang tabelnya, misalnya tabel T pangkat 3, T pangkat 2. Berarti T pangkat itu Tn gitu ya. Tn itu fungsi transfernya adalah N faktorial sama dengan S pangkat, ini S berarti S pangkat N ditambah dengan 1. Maka kita tinggal masukkan, ini berarti kan konstantanya 3, turun 3, kemudian Laplace dari Tn, ya kan? Kalau dari dasarnya berarti Tn. Nah, Tn itu adalah T pangkat. Nah, ini T pangkatnya itu adalah 2, berarti Laplace T pangkat 2. Kemudian sama dengan N faktorial dibagi dengan S pangkat N ditambah dengan N apa ya, N pangkat 1 gitu ya, S di pangkat N plus 1 gitu. Ini S, ini N ya, sorry salah simbol, ini N plus 1. Jadi tinggal dimasukkan, N itu adalah pangkatnya, berarti 2 faktorial, kemudian dibagi dengan per S N plus 1. Nah, jadi tinggal dimasukkan 3 kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial berarti 2 kali 1, 2 kali 1 faktorial. Jadi kan 2. Jadi 3 kali 2 dibagi dengan S pangkat 2 plus N, plus 1. Nah, jadi sama dengan 3 kali 2, 6, dibagi dengan, per S pangkat 3, gitu. Nah, sama seperti yang lainnya gitu, yang lainnya ya, 4T pangkat 3, 5T pangkat 2, maupun pangkat yang lainnya dengan rumus fungsi transfer yang T pangkat ini, Tn. Nah, N ini integernya, jadi N faktorial di N faktorial per S N plus 1, S pangkat N plus 1 gitu ya. Jadi ini N pangkat S N pangkat 1 gitu, plus 1 gitu. Nah, kemudian soal yang berikutnya, contoh soal yang berikutnya, misalnya ada fungsi transfer sama dengan sin 4T. Maka sin 4T itu apa? 4T, kita lihat tabel transformasi Laplace 4T. Sin 4T berarti dia menggunakan E pangkat AT gitu ya. Nah, E pangkat AT, lain. Jadi dia menggunakan ini sin sendiri. Mohon maaf, jadi ini sin sendiri, ada sin sendiri, sin AT. Nah, jadi kita menggunakan fungsi transfer Laplace yang ini. Jadi rumusnya adalah A per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan, ini kan AT, kalau dalam rumus tadi sin AT, berarti ini A per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2, maka hasilnya tinggal diinputkan nilainya 4 per S pangkat 2 ditambah, jadinya 16. Nah, sama dengan halnya cos 4T. Nah, tapi kalau cos tidak sama dengan rumus Laplace sin 4T, jadi kita harus cek tabelnya. Oh, kalau cos AT itu kebalikannya, di S di atas, S jadi penyebut, pembilangnya itu adalah A gitu. Jadi kemudian kita masukkan lagi. Nah, kemudian contoh yang berikutnya lagi itu adalah misalnya fungsi transfernya sama dengan E pangkat min 2T sin 4T gitu ya. Berarti langkah pertama kita selesaikan dulu sin 4T-nya. Kita sudah mengetahui sin 4T-nya ini sama dengan GS gitu ya, kita sama dengan GS.
Nah, kemudian langkah kedua kita laplaskan, laplas dari T-nya gitu ya. Kita laplas dari T-nya sama dengan GS. Nah, GS ini kita masukkan G, kemudian S dikurang dengan min 2 gitu. G kurang dengan min 2. Nah, kemudian G ini kemudian kita turunkan lagi G S plus 2 gitu ya, dimana GS-nya sendiri itu adalah 4, ini kan 4 S pangkat 2 ditambah dengan 16 gitu. Jadi S pangkat 2, sedangkan S-nya ini adalah S plus 2 gitu. Gitu ya. Nah, ini min pangkat 2-nya ini diambil di sini, dari sini. Ini min ST. Berarti kan ini min ST ya. Maka hasilnya adalah 4, Laplasnya adalah hasilnya Laplas dari E pangkat min 2T sin 4T adalah 4 per S dalam kurung S plus 2 dalam pangkat 2 ditambah dengan 16. Seperti itu. Nah, oke. Sampai di sini paham ya teman-teman, saya rasa insya Allah teman-teman bisa paham. Sampai di sini saya akan memberikan tugas, bisa sambil dikerjakan tugasnya. Oke, ini tugasnya cukup 3 aja. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika tidak nulis, silahkan diskusi di grup maupun di kelas nantinya gitu. Silahkan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin saya cukupi ya video kali ini. Mungkin insya Allah jika ada waktu kita akan lanjut lagi di video-video berikutnya. Nah, oke, jadi ini tugasnya ada 3, jadi silahkan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diskusi di grup, kemudian tanyakan jika ada ya teman-teman yang tidak bisa kurang paham dengan penjelasan saya, silahkan didiskusikan di grup maupun di kelas nantinya, seperti itu. Dan kemudian untuk penyelesaian transformasi Laplace ini juga kita akan selesaikan menggunakan, atau kita akan praktikumkan menggunakan software MATLAB. Nah, sehingga teman-teman bisa mempermudah perhitungan atau penyelesaian permasalahan persamaan diferensial gitu ya, yang dimana kita sudah ketahui bahwa persamaan diferensial itu cukup rumit untuk diselesaikan. Nah, solusinya adalah menggunakan transformasi Laplace. Menggunakan transformasi Laplace pun juga memiliki berbagai cara gitu untuk menyelesaikan, bisa sampai mendapatkan solusi dari persamaan diferensial tersebut gitu ya. Jadi selain kita menggunakan cara panjang, kemudian kita sudah memiliki tabel, kemudian sudah bisa menyelesaikan cara pintasnya, maka juga kita akan nantinya bisa menyelesaikan menggunakan softwarenya gitu. Jadi teman-teman sudah dengan mudah menghitung persamaan diferensial menggunakan menyelesaikan, mendapatkan solusi dari MATLAB software ataupun tabel-tabel transformasi Laplace. Nah, oke. Mungkin saya akhiri video hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.